aina, dari ma awak ko datang. Maka perlu tanya itu nan kita agih ke diri awak. Supaya awak ko nak sadar siapa na awak dati dunia ko. Sebatih ma bana awak idui mangasi kerajaan. Kalaulah ditanya min aina, dari ma awak datang, dijawab di Allah dalam Al-Quran. Kalau awak dari dua unsur, ada unsur jasmaniyah, ada unsur rohaniyah. Kalau jasmaniyah nan awak tanya, Allah jawab minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu ko datang. Nan awak ko sadalahnya dari tanah jeno Allah. Tapi nan tanah awak ko nak tamu jo tanah Nabi Adam baik. Kalau Nabi Adam yo dari tanah, tanahnya tu yo sabana tanah nan dibantu Allah sebagai manusia, jaga Allah ruh. Dan kalau awak tidak, awak ko yo tanah tapi dari sari bati makanan, nan makanan ko idik datih tanah. Tenan awak. Ama ko awak kadang-kadang bekece orang, kalau lah gaik-gaik ko awak lah bairi yang jabau tanah awak. Maka pernah orang sampaikan ke awak, Allah bau tanah, alun je ibadah ni. Arti awak ko datang dari tanah. Dari tanah awak datang, kemudian awak masuk nanti ke dalam tanah. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah pula nanti awak dibangkitkan dia Allah di yaumul ba'ats namanya. Itu kalau jasad. Hendak. Nah, kalau ruh awak di dalam, dari mana datang? Maka dijalin oleh Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang namanya tasawuf dalam Al-Quran, surat Luqman. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa salasatun aslas. Innan nasa salasatun aslas. Hai anakku, bahasanya awak datang dunia, kau siapapun awak, yang jalih kalau manusia, bayaklah pejabat, rakyat, orang kaya, orang bansik. Sepanjangnya manusia hanya terdiri dari 3 bahagian saja. Jadi awak kau 3 bahagian, kata Luqmanul Hakim. Mana 3 bahagian itu? Wasulusun lillah. Sepertiga dari awak adalah punya Allah. Wasulusun li nafsih. Sepertiga dari diri awak untuk diri awak seorang. Wasulusun lidudi. Sepertiga dari diri awak ialah untuk caciang-caciang tanah. Kata Luqmanul Hakim. Lalu fa'amma ma huwa lillah, mana yang sepertiga punya Allah tu yang mana? Faruhahu, ruh awak yo balik kepada Allah. Ruh awak datang dari Allah balik kepada Allah. Wa amma ma huwa nafsih, ma yang sepertiga untuk awak tu yang mana? Fa'amaluhu, amal soleh awak. Amal soleh kolah nanti yang akan mengawani ruh menghadap Allah, nan akan membela awak di hadapan Allah, yo amal soleh. Atau pernah awak sampaikan, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhala qabra bila amalin kaman dakhala bakhra bila safinah. Kalau sempat masuk kubur awak ndak dobo amal soleh, nasib awak kos candu orang masuk ke dalam melalui indak barnai berenang, indak ada sampan, dakkan selamat rasul. Baik itu nasib awak. Kena amal soleh kolah nan kamu menolong awak. Amal soleh kolah nan tampik bayu awak di alam barzah tu, di alam akhirat. Ndak ada kan ada orang menolong awak kecuali amal soleh. Wa amma ma walidudi, dan adapun yang sepertiga untuk caciang tanah, fajismuhu, jasad-jasad awak. Dan jasad awak ko untuk caciang tanah. Memang itu jatahnya. Nah, itulah jasad awak. Nah,
Nah, kalau jasad dari tanah, kalau ruh datang dari Allah. Lah selesai jawaban tanyunan pertama. Atanya yang kedua, ainal an, sadang di mana? Jawabannya sedang di dunia. Kalau awak sedang dunia datang bumi Allah mangawat. Tak jaleh awak mangawat Allah tunjuan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kalau ndak jaleh karaja awak datang dunia kau manga, maka Allah jalian kamu tu ndak kanado datang dunia kecuali karajamu hanya satu, beribadah kepada Allah. Karaja beribadah. Manga ko ibadah lo karaja ada di dunia. Karena ibadah kolah modal awak untuk balik ke kampung halaman. Ke balik ke akhirat tu ibadah ko modal. Oh ya Allah suruh awak ibadah buat apa keuntungnya untuk Allah? Tidak. Allah tidak pernah beruntung di balik amal ibadah dan dilakukan dek manusia. Allah lah maha kaya lagi maha sempurna. Oh kau ingkar orang tak mau orang beribadah tak dua calah orang yang beriman. Allah tak akan rugi dari keingkaran manusia. Dia Allah lama kayu lagi maha sempurna. Awak disuruh dia Allah beribadah untuk awak surah. Sampai bila awak kau beribadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai mati. Sampai mati awak beribadah. Berarti mula awak hidup sampai mati karajo hanya satu, yaitu beribadah. Beribadah karajo di dunia, tak ada lain. Nah, maka awak bosan beribadah dan awak lakukan ibadah yang terbaik. Sebab secara agamu kalau ibadah yang terbaik awak lakukan, maka otomatis nanti hasilnya pasti yang terbaik. Apa yang dipanen sesuai yang ditanam. Kalau nan bayak nan ditanam panen pun bayak pula. Kalau nan buruk nan ditanam panennya buruk pula. Kalau banyak awak menanam maka banyak awak panen. Sebagaimana lah disampaikan, ad-dunya darul amal wala darul jaza wal akhirah darul jaza wala darul amal. Dunia tampe awak beramal, bukan tampe menerima balasan amal. Akhirat tampe menerima balasan amal, bukan tampe beramal. Kalau lai beramal, lai menerima. Kalau seketik beramal, seketik menerima. Kalau banyak beramal, banyaklah menerima. Pilih ada awak. Nak tak menerima awak. Menerima seketik, nak banyak menerima. Itu tergantung awak susurah. Karena Allah sudah memberikan bermacam-macam bentuk amal soleh. Anda banyak macam amal soleh. Tergantung dia awak. Bosan awak disiko awak beramal ya. Bosan awak salah sunat, yo zikir lah. Bosan awak zikir baca Quran lah. Bosan baca Quran, tikap, macam-macam bentuk amal. Supaya jangan bosan awak kau melakukan ibadah. Kalau ibadah kau cik solat bosan awak. Karena manusia kau punya sifat pembosan. Anda bosan awak. Sama je makanan. Kalaulah satu-satu makanan tu hanya japan saja yang diciptakan Allah untuk sayur, itu merasayan. Pagi sayur japan, siang japan, malam goreng japan. Kepangan japan kau. Hendak. Sarisa malam lah koi makan japan. Kalau begitu tak gaduh selera makan. Abang akan makan banyak, tak buah makan selero lah. Kalau tak lambuh makan selero, dah itu ke itu si bosan, maka seketik wak makan. Bisa jadi wak dah makan lah. Kalau tak makan tu seketik makan, lamah badan awak, tak gaduh wak beribadah kepada Allah. Supaya jangan tergaduh beribadah, Allah ciptakan jenis makanan nan bermacam-macam, supaya jangan ada bosan di selero wak bertukar-tukar setiap hari. Tak, begitu Allah. Nak lancar ibadah awak, nah Allah bagi makanan fasilitas awak bermacam-macam. Nah, maka ibadah yang awak lakukan itu adalah untuk magiah makan rohaniah awak di dunia. Rohaniah aku kan ada kebutuhan. Maka tidak disabui orang dengan santapan rohani. Tidak. Karena rohaniah aku butuh makanan. Makanan rohaniah. Kok tidak bisa jo makanan yang tumbuh di bumi itu.
Karena rohania. Kalau makanan yang tumbuh bumi itu untuk jasa dia. Tapi kalau untuk rohania, makanannya diturunkan Allah melalui agama, yaitu beribadah. Ibadah itu adalah makanan rohani. Itu kerja beribadah kepada Allah. Nah, maka untuk diterima Allah amal ibadah awak dengan dasar ilmu, dengan dasar niat, ikhlas karena Allah diseratun dengan kesobaran. Jadi ibadahku datang dari mana? Mengarajun dan diperintah, meninggal dan dilarang. Perintah Allah kau kan dua macam. Ada perintah Allah kau yang sampai kepada tingkat wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bapak lo mengarajun bodoh so kalau meninggal tunan wajib. Indah sadualah orang mengarajun dan wajib tu bapak lo. Kalau nyekarajan wajib tu kalau ndak karena Allah, tak ada pahala ya. Mengarajun dan wajib karena Allah, itulah disebut jangan ikhlas karena Allah. Karena Allah. Dan kedua ada perintah Allah ku yang hanya sebatas kadarnya sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bapak lo kalau mengarajuan, indah berdosa kalau tidak mengarajuan. No. Anda, itu namanya ibadah sunat. Apakah ibadah sunat di kerajaan ada pahala dewa? Tangan tuang kerajaan kena Allah atau kena yang lain. Kalau awak yakin kau Allah nak menyuruh, awak kerajaan tak take kerana Allah, dapatlah awak pahala. Itulah disebut dengan ibadah. Meninggalkan yang dilarang. Dilarang Allah kau dua lo macamnya. Ada yang dilarang Allah kau sampai kepada tingkat haram, ada kepada tingkat makruh. Kalau haram baru, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Bapa lo kalau wak tinggal no, berdosa kalau berkerajuan. Itu yang diharamkan Allah. Ada yang kadarnya sampai sebatas makruh. Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh tu ada. Bapa lo kalau wak tinggalnya, kalau wak tinggal kau karena Allah. Dan tak berdosa tu kalau kerajaan. Contoh Ustaz, makan jariang. Bakok makruh makan jariang Ustaz. Baunya tu bisa mengadu orang. Anda, awak pulang dari surau kau nanti lah 10 minit jelang Isya. Parut litak. Tak bau kelio jariang dia buat anak sambal. Makan awak. Baru sudah makan azan orang. Tak terkajang soigi leh. Abau dua sini surau leh. Anda atu kancang melari ke surau dek tagu italame, atu tiba di surau orang lah takabia, atu angoi wah, mantu tu tabang mau jari yang muncul adi bolos suji kare-kare maju, aku 3 hari tunggu malam ada jauh dulu lepiat dulu, amang adu orang, anda, adu orang macam ni tu mau kale, tu lebih ni corona, laki boleh lepiat. Tak ada orang. Maka makaruan dia ada mengadu orang. Tapi kalau sudah dimakan gosok gigi makan ayo kopi gak saudara bunga hilang baunya. Anak ada. Anaknya bau itu makaruan. Nah kalau tinggal makan itu karena Allah memakruhkannya, karena baunya bisa mengganggu orang lain, maka jadilah amal ibadah. Anak tunan ibadah itu. Bapak Ibu cuma rahmat Allah. Maka ulama fikih membagi ibadah hanya 2 perkara. Ada ibadah yang mahdah, ada ibadah yang ghairul mahdah. Ibadah yang mahdah, ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Nabi 3 perkara. Itu caranya, kemudian bacaannya, dan ketiga adalah wakatunya. Itu ibadah mahdah. Allah menetapkan ini wakatunya bila, bacaannya apa, caranya ba'a. Contohnya solat. Tak boleh solat ke banyak awak sini. Membaca solat sembarang banyak awak silahang rapek. Tak apa tu. Ya ada bacaannya karena itu ibadah mahdah. Wakatunya teragak di awal salah. Solat maghrib salah 8 malam. Tak apa. Acaranya tergawat tagak salah tahu nak pakai rukuk sujud tu. Maka itu ibadah mahdah. Kalau ibadah ghairul mahdah tu ibadah am,
ibadah umum yang kita lakukan di atas karena Allah, sadualah tu jadi ibadah, namanya ibadah ghairul mahdhah. Nah, lah selesai pertanyaan yang kedua, tiba pertanyaan terakhir, ila aina, kama dan sudah ikulik. Kama apa ya sudah ku kama apa itu. Dah jaleh wa dari tang dari Allah. Dah jaleh kerajo wa iku sudah ku kemanga le wo. Sebab di dunia aku kan idi aku sama na singke baik. Ba singkenya idi hanya barado duo antara duo kalimat singke. Kalimat alhamdulillah jo kalimat innalillah di tengah tu aduh. Di tengah tu idi. Datang awak kata dunia, kau disambui orang kedatangan awak dengan kalimat alhamdulillah. Lah lai anak syanu, lah lai cucu syanu, alhamdulillah dibaca orang. Anak. Tinggal cek kalimat ni nak disampaikan orang kawak. Kalimat untuk melapihkan kepergian awak. Datang disambui kalimat alhamdulillah. Pai awak di dunia kau dilapih orang dengan kalimat innalillah. Ta inna ilaihi raji'un. Itulah singke idi awak di dunia. Barabanalah saitun tu. Nah, sudah itu nanti awak baliklah kepada Allah. Datang awak dari tanah, kemudian idi awak dari tanah, kasudan masuk ke dalam tanah, masuk kubur nama. Apa nasib awak masuk kubur nanti? Tidak ada yang tahu. Alah kecuali ada usaha awak kini. Maka di dalam kitab Miskatul Anwar yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali dikatakan idza matat Fatimah binti Rasulullah tatkala wafatlah Fatimah Zahra anak Rasulullah, kemudian humilat dipikullah jenazahnya Siti Fatimah. Siapa memikul jenazahnya? Setelah dimandikan, dikapankan, dipikul. Siapa yang memikulnya? Yang pertama, zaujaha, suaminya Siti Fatimah. Siapa nama suaminya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dipikul pula oleh dua orang anaknya, Hasan dan Husain. Kemudian dipikul oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Janadah. Atau namanya yang dikenal Abu Dzar Al-Ghifari. Pikullah jenazah beliau. Kama dipikul ke tempat pemakaman. Setelah sampai jenazah beliau di pemakaman, diletakkan dululah di tepi kuburan. Anda. Setelah diletakkan koma Abu Dzar Al-Ghifari, berdirilah tagaklah Abu Dzar Al-Ghifari. Tagak maduk nak ke lubang kubur tadi. Kecik Abu Dzar Al-Ghifari. Ya qabri, tadri manil lati ji'na biha ilaika. Hai kubur, laikah tahu engkau, laikah kenal engkau kosia dan datang ke masuk kamari kosia. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, hiya Fatimah binti Rasulullah. Dan datang kau bukan anak sembarang anak. Beliau adalah Siti Fatimah, anaknya Rasulullah. Dia ummuha, dia ibu semurang ibu. Ia bukan amak sembarang amak. Dia adalah ibunya daripada cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Beliau bukanlah seorang istri sembarang istri. Dia bukan bini sembarang orang. Beliau adalah istrinya Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi. Itu datang kemari. Setelah mengecek benda itu, fasamma'u nida'an minal kubur. Keluarlah soro dari liang lahat. Orang tak do dalam soro keluar. Apa yang disebut? Kalau awak mungkin kangkang lari satu tinggal semaik seorang sinan. Biasalah masuk surang dalam kubur. Tak kan ada orang nak berani bilik kubur. Kalau dia awak tak jadi mulai tua. Keluar suara dalam kubur itu. Apa suara yang keluar itu? Ma'ana maudi'u hasibun wa nasibun. Tu kecek suara yang keluar di kubur. Ma'ana maudi'u hasibun wa nasibun. Ambo kecik kubur bukanlah tampai orang nan bapangkai. Ambo bukanlah tampai orang nan berketurunan. Artinya apa? Orang bapangkai bana masuk kamari tidak akan selamat kalau tidak ada amal soleh. Ambo tidak akan mencaliak datang mari kosia pangkainya, jabatannya, di mana posisinya.
Indak itu kamu cari aro. Indak pula mau cari nyu keturunan siapanya, siamanya orang kaya orang bangsa. Pejabat tak ada itu. Kalau lah masuk ke situ, tanggalah semua status dunia aku lapeh. Tinggallah dari dunia. Orang kaya orang bangsa usah kubur tu sama. Orang pangkat je rakyat sama. Presiden je orang rakyat sama tiba dalam tak ada bedaan sama. Wa innama kecekubur wa innama ana maudi'u amal soleh, dan sesungguhnya ambo adalah tempat orang-orang yang beramal soleh. Kalau masuk kamari kalau le amal soleh banyak amat. Biarlahnya orang bangsa, orang fakir masuk kamari kalau banyak amal solehnya selamat. Tapi biarlahnya kayu gadangnya kalau masuk kamari tidak ada amal soleh, tidak selamat. Biarlahnya keturunan orang biasa saya, orang petani. Tapi kalau banyak amal solehnya, dia akan selamat di situ. Tapi kalau tidak ada amal soleh.